warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban yang saya buat. Yang pertama, jelaskan apa yang dipahami tentang sistem informasi, analisa perancangan sistem, aliran sistem informasi lama, dan aliran sistem informasi baru. Baiklah, saya yang pertama akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem dapat berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi-konsepsi atau komponen yang saling ketergantungan dan berintegrasinya komponen-komponen komputer yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudahkan dalam pengolahan data. Yang kedua, analisis perancangan sistem, yaitu proses penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga, analisa sistem informasi lama. Di sini ada beberapa proses aliran sistem informasi lama ini. Yang pertama, distributor yang menyerahkan nota permintaan barang pada bagian marketing. Selanjutnya, bagian marketing kemudian mencetak nota yang diterima tersebut dan kemudian diserahkan ke bagian logistik. Bagian logistik melakukan pengecekan persediaan dari barang yang diminta dan langsung membuat faktor penjualan dari barang-barang yang dipesan. Faktor tersebut dibuat dengan 3 rangkap. Rangkap 1 dan 2 diserahkan pada bagian penjualan. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian penjualan menyerahkan faktur kepada distributor beserta barang yang dipesan sebagai bukti transaksi penjualan. Selanjutnya, laporan dibuat rangkap 2. Rangkap pertama diserahkan pada direktur dan yang kedua disimpan sebagai arsip. Itulah analisa sistem informasi yang lama. Selanjutnya, aliran sistem informasi yang baru. Aliran sistem informasi yang baru ini digunakan untuk menggambarkan aliran sistem informasi. Setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang diteliti, aliran ini akan mengembangkan sistem secara global. Artinya, seluruh entitas yang terlibat dengan sistem yang digunakan. Proses aliran sistem informasi yang baru ini dimulai dari distributor yang menyerahkan nota permintaan barang pada bagian marketing. Nota yang diterima tersebut dan kemudian diserahkan ke bagian logistik. Dengan nota permintaan diterima bagian logistik, melakukan pengecekan persediaan dari barang yang diminta, dan langsung membuat faktur penjualan dari barang-barang yang dipesan. Faktur dibuat rangkap 3. Rangkap 1 dan 2 diserahkan pada bagian marketing, dan rangkap ketiga disimpan sebagai arsip. Pada bagian marketing, faktur yang diterima diserahkan pada distributor, beserta barang yang dipesan sebagai bukti transaksi penjualan. Setelah terjadi transaksi penjualan, faktur yang tinggal pada bagian penjualan diolah menjadi data penjualan. Berdasarkan data penjualan yang ada, bagian penjualan kemudian membuat laporan penjualan. Laporan di rangkap 2. Rangkap pertama diserahkan kepada direktur, dan yang kedua disimpan sebagai arsip. Itulah aliran sistem informasi yang baru. Selanjutnya, soal yang kedua, alat bantu dalam perencanaan sistem informasi. Adapun alat bantu dalam perencanaan sebuah sistem, yang pertama yaitu bagan aliran atau flowchart. Merupakan bagan yang menunjukkan aliran prosedur sistem secara logika. Bagan aliran digunakan pertama. Simbol-simbol bagan aliran digunakan adalah sebagai berikut. Seperti yang tertera di monitor ini, simbol yang pertama adalah kartu plong, mempresentasikan input atau output yang menggunakan kartu plong. Selanjutnya, simbol dokumen,
untuk mempresentasikan dokumen, input dan output untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Selanjutnya, online display. Mempresentasikan output yang disampaikan di paper tape atau kertas berlubang. Mempresentasikan input atau output yang menggunakan kertas berlubang. Selanjutnya, magnetic drum. Selanjutnya, hard disk, magnetic tape, disket, proses, operasi luar, kegiatan manual, direction follow atau garis salir, dan penjelasan. Rekan-rekan bisa melihat di monitor saya untuk apa simbol-simbol tersebut digunakan. Yang ketiga, langkah-langkah analisa sistem. Langkah-langkah analisa sistem ini yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. Mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik keputusan, mengidentifikasikan personel-personel kunci. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Dengan langkah-langkah yang pertama, menentukan jenis penelitian, merencanakan judul penelitian, mengatur judul wawancara, mengatur judul observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, mengatur penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, mengumpulkan hasil penelitian. Yang ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem. Langkah-langkahnya yang pertama, menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Dan langkah-langkah analisa sistem yang keempat atau yang terakhir yaitu report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Tujuannya, pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem, tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Buatlah sebuah rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada sebuah toko ABC, entity, pembelian, pelayanan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Seperti aliran yang sudah saya buat ini, adapun beberapa transaksi yang terjadi adalah pembeli datang ke toko dan memesan barang yang telah disiapkan pada secari kertas berupa rincian barang-barang yang diberikan kepada pelayanan toko. Pelayanan toko memberikan list permintaan barang ke bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang pemesanan, kemudian memberikan list barang yang telah dipesan kepada kasir. Kasir membuat nota pembelian barang. Pembeli melakukan pembayaran dan memperoleh nota pembayaran lunas. Pembeli memperoleh barang pesanan. Kasir melakukan rekap penjualan. Toko menerima laporan penjualan yang diserahkan oleh kasir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.